Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nurlinda Betara, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 5 semester 5. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang dilakukan otoritas moneter untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar atau JUB. Selanjutnya yaitu konsep kebijakan moneter. Pengaturan jumlah uang beredar atau JUB pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif atau suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang beredar atau JUB. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif atau suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar atau JUB, disebut juga dengan kebijakan uang ketat atau tight money policy. Adapun tujuan kebijakan moneter, yang pertama stabilitas ekonomi, yang kedua kesempatan kerja, yang ketiga kestabilan harga, yang keempat neraca pembayaran internasional, dan yang kelima menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Adapun contoh kebijakan moneter, di sini saya mengambil pengendalian inflasi. Saat inflasi tinggi artinya uang yang beredar terlalu banyak, sehingga Bank Sentral akan mengambil kebijakan moneter dengan menarik uang yang beredar lewat kebijakan kenaikan suku bunga. Materi selanjutnya yaitu mengenai kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal yaitu suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama mencapai stabilitas perekonomian, yang kedua memacu dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, yang ketiga memperluas dan menciptakan lapangan kerja, yang keempat menciptakan terwujudnya keadilan sosial bagi masyarakat, yang kelima mewujudkan pendistribusian dan pemerataan pendapatan, yang keenam mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Kebijakan fiskal dalam Islam merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali, termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Dalam gagasan ekonomi Islam, masalah ketidaksinambungan fiskal dan budget defisit tidak terjadi karena sumber pendapatan dalam ekonomi Islam tidak bertumbuh pada pajak semata dan utang, namun memiliki banyak sumber penerimaan dan pendapatan negara. Adapun tujuan kebijakan fiskal, yang pertama meningkatkan PDB negara dan PDB per kapita. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Dan yang keempat, tujuan lain kebijakan fiskal, yaitu kebijakan fiskal untuk mencapai kestabilan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Selanjutnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selanjutnya, kebijakan fiskal dapat membantu mendorong laju investasi. Kebijakan fiskal memiliki tujuan untuk dapat membuka kesempatan kerja yang luas. Yang selanjutnya yaitu kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat mewujudkan keadilan sosial yang ingin diraih oleh setiap negara. Kebijakan fiskal juga bentuk dari pemerataan serta pendistribusian pendapatan. Selanjutnya, kebijakan fiskal dapat mengurangi pengangguran. Kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa sehingga terhindar dari inflasi. Adapun fungsi kebijakan fiskal, yang pertama fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas. Artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua yaitu fungsi perencanaan.
Fungsi keduanya adalah sebagai perencanaan, artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga yaitu fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat yaitu fungsi alokasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Fungsi alokasi juga dapat menambah efisiensi serta efektivitas ekonomi dalam suatu negara. Yang kelima yaitu fungsi stabilisasi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Yang keenam yaitu fungsi distribusi. Kebijakan fiskal berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan adil. Adapun bentuk kebijakan fiskal di sini ada 3. Yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek, terutama akibat-akibat langsung dan akibat tidak langsungnya. Yang kedua yaitu bentuk kebijakan fiskal sengaja, yaitu langkah fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya. Yang ketiga yaitu kebijakan fiskal tidak sengaja, yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam kacamata jangka panjang. Biasanya untuk bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat. Yang selanjutnya yaitu komponen dalam kebijakan fiskal ada 4, yaitu kebijakan perpajakan, kebijakan pengeluaran, kebijakan investasi, serta kebijakan disinvestasi. Yang keempat, kebijakan pengelolaan hutang. Adapun contoh kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah untuk dapat menaikkan pajak dengan tujuan untuk memperoleh tambahan pendapatan negara. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu pemerintahan di negara tertentu untuk mengeluarkan obligasi, gunanya adalah untuk dapat meminjam uang dari negara asing sehingga dapat menutupi pembiayaan defisit negara itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan materi mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.